Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam Injil dan Inspirasi hari ini, hari Senin dalam pekan biasa yang ke-17. Kita akan segera mendengar bacaan Injil dan renungan yang akan dibawakan oleh Pastor Imade Markus Suma, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar yang sedang menjalani tugas sebagai Sekretaris Eksekutif PGPM Keuskupan Agung Makassar. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat Indri yang terkasih, hari ini 27 Juli 2020. Indri hari di tengah saudara-saudari mewartakan sabda ilahi. Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai 35. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan perumpamaan ini. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang di cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian digenapilah sabda Nabi, "Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, untuk mengajar dan menjelaskan sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang belum diketahui oleh umum, Tuhan Yesus menjadi guru yang sungguh mengenal pendengarnya. Pada zaman itu, sebagian besar yang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus mempunyai latar belakang agraris, alias hidup di tengah dunia pertanian. Maka tidak mengherankan Tuhan menggunakan perumpamaan benih sesawi, biji sesawi, salah satu jenis tanaman yang dikenal oleh masyarakat Yahudi. Menjelaskan kerajaan Allah itu dengan ilustrasi benih sesawi, benih yang begitu kecil, tetapi ketika benih ini bertumbuh yang menjadi besar, bahkan burung-burung pun dapat bersarang di cabang-cabangnya. Yang kecil bertumbuh dan bahkan menjadi berkat bagi makhluk lain. Demikian juga Tuhan mengambil ilustrasi ragi. Ragi dikenal dengan baik oleh masyarakat Yahudi yang menjadikan roti sebagai makanan pokoknya. Kalau orang membuat roti supaya rotinya mekar, dibutuhkan ragi. Ragi juga ini merupakan salah satu substansi yang kecil yang dibutuhkan untuk membuat adonan. Tetapi kalau ragi ini sudah meresapi seluruh adonan, roti akan menjadi empuk dan membesar. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah yang tidak bisa kita lihat kasat mata,
bekerja dalam hidup kita. Seperti benih sabda yang ditaburkan hari ini. Kita mendengarnya, tidak melihatnya langsung. Tetapi melalui sabdanya Allah bekerja dalam sunyi. Seperti ragi yang membuat adonan mekar. Demikian juga sabda ilahi membuat hidup kita bertumbuh. Bertumbuh dari hari ke hari dalam iman. Dan akhirnya membuahkan cinta kasih. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita semakin peka menangkap kehadiran Allah yang bekerja dalam sunyi dalam kehidupan kita, in silent, Tuhan selalu mengerjakan karya agungnya dalam hidup kita, lalu kita akan semakin menjadi pribadi yang membuka diri terhadap karya Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan yang menuntun hidup kita, maka kita yakin seperti biji sesawi yang kecil kita mungkin ini orang yang tak dikenal hari ini. Tetapi kalau kita mau membiarkan Tuhan menuntun hidup kita, mengerjakan karyanya yang agung melalui tangan kita, melalui pikiran kita, melalui keluarga kita, suatu saat kita pun mampu menjadi pribadi yang membuahkan karya besar dalam hidup bersama di tengah keluarga, di tengah gereja, maupun di tengah masyarakat. Mari berikanlah Tuhan kesempatan mengerjakan karya agungnya dalam hidup kita melalui hal-hal kecil yang terjadi dalam setiap saat kehidupan kita. Tuhan bekerja dalam sunyi, seperti ragi yang membuat hidup kita mekar, seperti benih sesawi yang kecil membuat kita bertumbuh menjadi pribadi yang kokoh, pribadi yang ulet, pribadi yang mumpuni, dan akhirnya membuahkan cinta kasih, pelayanan, dan pemberian diri bagi sesama. Semoga Tuhan memberkati kita, sehingga hidup kita pun menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari, demikianlah Inri, Injil, dan Inspirasi hari ini. Atas nama kita semua, saya Pastor Eltus Mali, Makassar, mengucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Ima Demarkus atas renungan yang boleh ia persembahkan bagi kita sekalian. Semoga pastor tetap sehat, tetap penuh semangat dan sukacita di dalam tugas pelayanan, dan semakin diberkati dan menjadi berkat bagi siapapun yang mengalami kehadirannya. Silakan saudara dan saudari meneruskan renungan ini kepada sesama anggota keluarga, teman dan sahabat di dalam rukun dan komunitas, sehingga semakin banyak orang boleh terinspirasi oleh sabda Tuhan. Salam sehat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.